Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 beranggota 4 orang dengan saya sendiri Geza Arfarizaki dengan NIM 1122014. Dengan saya Bambang Wicaksono dengan NIM 11220456. Dengan saya Ahmad Syauki dengan NIM 11220218. Saya Vito Alfiansa dengan NIM 11220020. Di sini kelompok kami akan menjelaskan ukuran penyebaran data, kemiringan, dan keruncingan. Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Atau dengan kata lain, statistika menjadi semacam alat dalam melakukan suatu riset empiris. Dalam menganalisis data, para ilmuwan mengambil persepsinya tentang suatu fenomena. Deskripsi yang sudah stabil tentang suatu fenomena seringkali mampu menjelaskan suatu teori. Uraian masalah yang dibahas adalah yang pertama pengertian statistika tersendiri, yang kedua manfaat mempelajari statistika, yang ketiga pengertian dispersi data, yang keempat menganalisa ukuran penyebaran data, yang kelima ada pengujian normalitas kemiringan dan keruncingan. Manfaat dan tujuan mempelajari ini yaitu kami mengharap agar tulisan ini dapat dimengerti oleh pembaca dan pembaca memahami seberapa pentingnya materi ukuran penyebaran. Dengan tujuannya yang pertama membantu kita memahami penganalisaan tentang data-data statistik dengan menggunakan software Microsoft Excel. Yang kedua, membuat makalah tentang statistika dalam materi ukuran penyebaran data. Yang terakhir, tujuan penulisan ini guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh nilai UAS mata kuliah statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Pengertian disperis data. Penyebaran atau dispersi adalah perserakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil dispersi nilai-nilai tersebut. Sekitar rata-ratanya. Makin besar variasi nilai XI, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Kegunaan ukuran penyebaran data. Dispersi data adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusatnya data, atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusatnya data. Kegunaan ukuran penyebaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Yang kedua, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menggandakan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang ketiga, ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Kemiringan dan keruncingan. Kemiringan distribusi data. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau distribusi data. Pengukuran kemiringan suatu distribusi data dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, memperlihatkan hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus. Yang kedua, menggunakan koefisien
Pearson, yang ketiga menggunakan momen ketiga, yang keempat menggunakan kotak diagram garis. Selanjutnya, keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan. Yang pertama, leptokurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua, mesokurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya normal. Dan yang terakhir ada platykurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Baik, selanjutnya di sini ada grafik kemiringan distribusi data. Untuk grafiknya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada distribusi simetri, kemiringannya itu 0. Lalu yang kedua itu ada distribusi miring ke kanan, kemiringannya ke positif. Lalu yang ketiga itu distribusi miring ke kiri, yaitu kemiringan negatif. Untuk rumusnya sendiri, untuk rumus kemiringan distribusi data itu untuk menghitungnya ada yang pertama itu rumus Pearson, ada A 1/S dalam kurung X mod atau A 3/S dalam kurung X kurang median. Yang kedua itu ada rumus momen. Rumus momen ini ada 2, yaitu data berkelompok dan data tidak berkelompok. Lalu yang kedua itu ada grafik keruncingan distribusi data. Di sini ada 3 grafik. Yang pertama itu leptokurtis, yang kedua ada mesokurtis, yang ketiga itu ada platykurtis. Untuk derajat keruncingan distribusi data dapat dihitung berdasarkan rumus data berkelompok dan data tidak berkelompok. Lalu di sini ada pengertian dari analisa kemiringan distribusi data atau Sweetness. Sweetness adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan atau mengacu dari meannya, maka disimpulkan menceng ke kanan atau positif. Dan jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri, maka dapat disimpulkan menceng ke kiri atau negatif. Secara perhitungan, Sweetness adalah momen ketiga terhadap mean, distribusi normal dan distribusi simetris lainnya. Misalnya distribusi T memiliki Sweetness 0. Lalu yang kedua itu ada analisa keruncingan data atau kurtosis. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan lepkurtik. Yang lebih data plakurtik dan distribusi normal seperti mesokurtik, kurtosis dihitung dalam momen keempat terhadap mean. Lalu selanjutnya itu ada analisa ukuran penyebaran data. Statistik deskripsi adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam statistik deskriptif ini akan dikemukakan cara-cara penyajian data dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, histogram, dan lain-lain, dan menghitung ukuran penyebaran dan pemusatan data seperti mean, median, mode standar deviation, variance, kurtosis, weakness, range, minimum, maksimum, sum, dan count. Lalu di sini ada cara membaca nilai kurtosis dan skewness. Nilai skewness diartikan sebagai kemiringan distribusi data. Yang dimaksud dengan kemiringan data adalah besar pembagian data atau rata-rata sebaran data yang biasanya diwujudkan dengan bentuk lonceng untuk data yang berdistribusi normal. Begitu juga jika kita terapkan pada skewness, apabila skewness menunjukkan simetri, maka dikatakan data membentuk distribusi normal. Apabila kemiringan distribusi data agak condong ke kanan, tunjukkan dengan nilai skewness yang negatif. Selanjutnya, apabila kemiringan distribusi condong ke kiri, yang ditunjukkan bahwa nilai skewness positif. Apabila nilai SK, nilai skewness 0, maka menunjukkan data distribusi berdistribusi normal. SK
lebih besar dari 0 kemiringan ke kanan dan SK lebih besar dari 0 kemiringan ke kiri. Sebagai contoh, jika diperoleh nilai SK 0, minus 0,807 adalah artinya merupakan nilai negatif, akan tetapi tidak jauh dari nilai, berarti data cenderung berdistribusi normal atau hampir normal. Lalu ada nilai kurtosis. Nilai kurtosis dapat diartikan sebagai keruncingan distribusi data. Semakin runcing nilai kurtosis akan menunjukkan data hampir mengumpul atau homogen. Akan tetapi, apabila nilai kurtosis 0, menunjukkan data normal. Dan apabila nilai kurtosis semakin kecil, maka menunjukkan data semakin kumpul, semakin menyebar, dikatakan data tidak homogen. Jika nilai kurtosis dekat 0, maka data cenderung normal. Apabila nilai kurtosis negatif, berarti datanya tumpul atau cenderung melebar ke bawah. Sebaliknya, apabila nilai kurtosis positif, maka datanya bersifat runcing atau cenderung, mengelompok atau homogen. Sebagai contoh, jika diketahui nilai kurtosis 1,05, maka nilai kurtosis positif yang lebih besar dari 0 dan cukup jauh dari 0. Oleh karena itu, dikatakan datanya cenderung runcing atau dengan kata lain cenderung homogen. Lalu ada uji normalitas, skewness, dan kurtosis. Uji normalitas dengan skewness dan kurtosis mempunyai kelebihan yang tidak dapat diperoleh dari uji normalitas yang lainnya. Di mana dengan uji skewness atau kurtosis akan dapat diketahui grafik normalitas melenceng ke kanan atau ke kiri, terlalu datar atau mengumpul di tengah. Oleh karena itu, uji normalitas dengan skewness dan kurtosis juga sering disebut dengan ukuran kemencengan data dengan membandingkan antara nilai statik skewness dibanding dengan standar error skewness, atau nilai statistik kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis. Di mana jika skor berada di antara min 2 dan 2, maka distribusi data normal 11. Misal kita peroleh nilai skewness 0,022, standar error skewness 0,427, kurtosis sama dengan 0,807. Standar error kurtosis 0,833. Nilai rasio skewness atau standar error skewness 0,022 per 0,427 sama dengan 0,05 atau lebih besar dari 2, kurang dari 2. Nilai rasio kurtosis atau standar kurtosis 0,807 per 0,833 sama dengan min 0,96 atau lebih besar dari min 2. Uji normalitas dengan skewness dan kurtosis memberikan kelebihan tersendiri, yaitu bahwa akan diketahui grafik normalitas melenceng ke kanan atau ke kiri, terlalu datar atau mengumpul di tengah. Oleh karena itu, uji normalitas dengan skewness dan kurtosis juga sering disebut dengan ukuran kemencengan data. Satu istilah dalam kurva normal adalah skewness dan kurtosis. Skewness berkaitan dengan lebar kurva, sedangkan kurtosis dengan tinggi kurva. Jika data terlihat sebaran normal, tapi kalau nilai kurtosisnya besar, salah satu kategori terlalu tinggi, maka tidak normal. Dua nilai ini harus diperhatikan. Nilai kritis Z sama dengan skewness 6 per N, Z tidak boleh lebih dari 2,58 sigma 1/1% dan 1,96 sigma 5%. Untuk kurtosis rumusnya juga sama. Lalu kesimpulannya, melalui analisis yang telah kami sajikan, diharap pembaca dapat memahami konsep-konsep dasar statistika terkait dengan ukuran penyebaran data. Kami berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami statistika serta penerapannya dalam berbagai bidang. Sekian presentasi dari kemiringan data dan keruncingan data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.